Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil. Dan pada kesempatan kali ini Yaumil akan membahas soal-soal yang sering keluar saat Dukom yang berkaitan dengan spesialisasi keperawatan komunitas. Nah, sebelum Yaumil mulai pembahasan soalnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini agar YouTube channel kami makin berkembang ke depannya dan agar kami makin lebih semangat lagi bikin konten-konten edukatif untuk sahabat Upscape sekalian. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan let's check this out. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang pertama terkait dengan metode pengumpulan data. Sekelompok mahasiswa keperawatan akan mengambil topik penyuluhan terkait hipertensi di sebuah desa. Mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Apakah metode yang digunakan mahasiswa dalam pengumpulan data? Apakah A. Participan observation, atau B. Constructed survey, C. Secondary data, D. Windshield survey, atau E. Informant interview? Nah, sahabat Upscape sekalian, pada konteks soal yang pertama ini lebih berkaitan dengan teori keperawatan komunitas yang menyangkut pada hal metode pengumpulan data. Dan pada soal yang pertama ini kita mendapatkan data kunci di mana mahasiswa meminta data jumlah kasus hipertensi di puskesmas desa tersebut sebagai latar belakang masalah. Dan ini merupakan salah satu contoh dari yang namanya secondary data. Sekarang Yaumil akan jabarkan opsi jawaban lainnya secara detail sahabat Upscape sekalian. Pertama ada participan observation. Jadi yang disebut dengan participan observation itu merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan pada orang-orang yang akan diobservasi. Itu dia participan observation. Terus kemudian ada lagi constructed survey. Constructed survey itu adalah pengumpulan informasi atau data tentang masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Jadi kalau menggunakan kuesioner dalam proses pengumpulan datanya di lingkup masyarakat itu masuk ke constructed survey. Terus ada lagi Windshield survey. Nah, ini kebanyakan mayoritas lulusan nurse ini udah paham nih Windshield survey itu seperti apa. Jadi biasanya dilakukan dengan jalan-jalan di lingkungan komunitas untuk menemukan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas, lingkungan sekitar komunitas, kehidupan masyarakat di komunitas tersebut, dan bagaimana karakteristik penduduknya. Ya, jadi itu dilakukan jalan-jalan dan biasanya Windshield survey ini dipadu-padankan juga dengan constructed survey dengan kuesioner-kuesioner kesehatan tertentu yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Terus yang terakhir ada informant interview. Nah, ini merupakan suatu bentuk pengumpulan data di mana salah seorang atau beberapa warga masyarakat yang tunjuk menjadi salah seorang informan kunci yang nantinya akan diwawancarai. Contoh dari pelaksanaan informan interview ini seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, wawancara dengan lurah, wawancara dengan camat, atau wawancara dengan kader-kader masyarakat di lingkungan komunitas tersebut. Nah, jadi sahabat Upscape sekalian, untuk soal yang pertama ini, jawaban yang tepat adalah opsi C, secondary data. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua yang berkaitan dengan prinsip etik keperawatan di lingkup keperawatan komunitas. Di sebuah desa dilaporkan seorang warga meninggal karena HIV/AIDS. Saat perawat mengantarkan jenazah ke rumah duka, ada tetangga pasien yang bertanya pada perawat tentang kematian si pasien tersebut. Perawat menjelaskan secara umum penyebab kematian pasien. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Apakah A. beneficence, atau B. non-maleficence, terus ataukah C. fidelity, D. confidentiality, atau E. accountability? Nah, sahabat Upscape sekalian, pada soal yang kedua ini kita diminta untuk menelaah atau menganalisa lebih dalam nih apa yang sebenarnya kasus yang terjadi di lingkup komunitas ini. Nah, ada sebuah permasalahan di mana terdapat pasien yang meninggal karena penyakit HIV/AIDS ya. Adanya AIDS ya, penyakit AIDS yang dialami oleh si pasien tersebut. Nah, pada pelaksanaannya ketika ada tetangga yang menanyakan penyebab kematian pasien, perawat hanya menyampaikan penyebab kematian secara umum saja. Dalam lingkup tersebut yang diterapkan oleh perawat adalah confidentiality atau
kerahasiaan. Nah, sahabat Escape sekalian, di sini ada sebuah peragu yang dibikin di soal, di mana kata kunci di sini adalah perawat menjelaskan secara umum penyebab kematian pasien. Ya, secara umum ya. Jadi tidak dijelaskan di kasus, perawat menjelaskan penyebab kematian pasien itu diakibatkan oleh penyakit HIV atau AIDS ya. Penyakitnya AIDS, virusnya HIV. Nah, jadi perawat cuma menjelaskan penyebab kematian secara umum. Jadi dalam hal tersebut, perawat masih menjaga rahasia inti dari penyebab utama kematian pasien. Ya, sehingganya memang yang diterapkan oleh perawat, prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada saat kasus yang kedua ini, itu lebih tepatnya adalah opsi D, confidentiality. Nah, sekarang kenapa opsi jawaban lainnya salah? Contoh misalnya beneficence. Jelas sekali sahabat observer sekalian, beneficence dan non-maleficence pada soal yang kedua ini tidak ada relevansi khusus ya, sehingga itu tidak tepat jawabannya. Terus kemudian ada lagi fidelity, menepati janji. Di sini tidak ada transaksi janji sebenarnya antara keluarga pasien dan perawat, sehingganya tidak relevan juga untuk mengangkatkan opsi C, fidelity. Accountability juga tidak ada konteks prosedural di sini atau konteks pertanggungjawaban di sini di soal yang kedua ini, sehingganya memang karena pada soal yang kedua ini lingkupnya lebih ke arah menjaga kerahasiaan pasien, jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini adalah opsi D, confidentiality. Baik, sahabat observer sekalian, sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga berkaitan dengan diagnosis keperawatan di lingkup keperawatan komunitas. Seorang perawat melakukan pengkajian di suatu komunitas pasca terjadinya bencana. Hasil pengkajian, banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah bencana. Beberapa masyarakat mengatakan tidak tahu lagi harus berbuat apa, merasa tidak berdaya karena tidak ada lagi harta benda dan belum cukupnya bantuan dari pemerintah. Apakah masalah keperawatan komunitas yang tepat? Apakah A. Coping komunitas tidak efektif, B. Defisit kesehatan komunitas, C. Perilaku cenderung berisiko, D. Manajemen kesehatan tidak efektif, atau E. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, sahabat observer sekalian, pada konteks soal yang kedua diagnosis keperawatan ini, kita bisa menemukan data fokus diangkatkannya diagnosis, di mana di sini dijelaskan banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan setelah terjadinya bencana. Ya, masalah timbul setelah terjadinya bencana, dan itu dijabarkan lebih detail. Beberapa masyarakat mengatakan tidak tahu lagi harus berbuat apa, tidak berdaya dan belum cukupnya bantuan dari pemerintah. Sahabat observer sekalian, dari data tadi itu sebenarnya mengarah pada suatu diagnosis yang kita sebut dengan coping komunitas tidak efektif. Di mana yang dimaksud dengan coping komunitas tidak efektif ini adalah suatu pola adaptasi dari komunitas dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan bagi komunitas tersebut untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat atau komunitas tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya nih sahabat observer sekalian, bahwa jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga ini adalah opsi A, coping komunitas tidak efektif. Kita lanjutkan pada soal yang keempat berkaitan dengan peran perawat. Seorang perawat melakukan screening di suatu SMP. Didapatkan data 55% siswi SMP tersebut mengalami anemia. Perawat melakukan pengkajian lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner untuk melihat pengetahuan siswa tentang anemia. Apakah peran yang dijalankan oleh perawat berdasarkan kasus? Apakah A. manajer kasus, B. konselor, C. penemu kasus, D. edukator, atau E. advokat? Nah, sahabat observer sekalian, pada konteks soal yang keempat ini kembali berkaitan dengan teori keperawatan komunitas. Yang perlu kita pahami adalah dalam menjawab soal yang keempat ini, sahabat observer sekalian diharapkan mengetahui makna atau pengertian dari kelima peran perawat yang tersedia di opsi jawaban ya, yang terpampang di opsi jawaban. Jadi sahabat observer harus paham dulu nih perbedaan dari kelima peran perawat tersebut. Nah, kita mulai dari opsi A, manajer kasus. Kalau manajer kasus, sahabat observer sekalian, itu merupakan perawat berperan menjadi seorang manajer, di mana yang nantinya tugas utamanya adalah menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas. Terus kemudian yang kedua ada lagi konselor. Konselor itu suatu peran perawat yang juga memerlukan suatu keterampilan khusus
di mana peran perawat tersebut dalam keahliannya dapat dipercaya untuk membantu masalah komunitas atau keluarga dan mengembangkan coping yang konstruktif dalam penyelesaian masalah. Ada lagi yang ketiga, penemu kasus. Yang disebut penemu kasus adalah perawat terlibat di dalam suatu proses penelusuran kasus di komunitas dan selanjutnya nantinya melakukan suatu pengkajian yang lebih mendalam dan detail agar nantinya bisa dilakukan intervensi yang tepat berbasiskan data yang telah ditelusuri tadi. Terus ada lagi edukator. Edukator ya pendidik ya, peran pendidik yang dijalankan oleh perawat, tugasnya memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan baik itu di lingkup keluarga maupun komunitas. Ada lagi terakhir peran advokat. Peran advokat di sini maksudnya adalah yang bertanggung jawab membantu individu, keluarga, atau komunitas dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi layanan. Dan nantinya itu berperan juga membantu pengambilan keputusan atas tindakan keperawatan yang diberikan. Nah, kalau dari data tersebut kita bisa menginterpretasikan bahwa peran perawat yang dijalankan di lingkup kasus ini itu adalah penemu kasus. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, penemu kasus. Soal yang kelima berkaitan lagi dengan masalah atau diagnosis keperawatan komunitas. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan terhadap pasien tuberkulosis. Hasil kunjungan, pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar pasien ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Manajemen kesehatan tidak efektif, B. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, C. Defisit kesehatan komunitas, D. Defisit pengetahuan, atau E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, sahabat Obscure sekalian, kalau kita telaah lebih lanjut soal yang kelima ini, kita bisa menemukan data kunci diangkatkannya diagnosis, di mana di sini dijelaskan bahwasanya pasien tidak memiliki anggota keluarga yang mengantarnya ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Ya, pasien itu mengalami masalah atau penyakit tuberkulosis. Nah, dari data ini sahabat Obscure sekalian mengarah pada diagnosis yang kita sebut dengan manajemen kesehatan tidak efektif, di mana pada konteks ini sebenarnya klien telah menjalani proses pengobatan tuberkulosis namun mengalami kesulitan karena tidak ada anggota keluarga yang mengantar pasien ke puskesmas dan membantu pasien mengambil obat, sehingga pasien mengalami permasalahan di hal tersebut dan menyebabkan klien mengalami kegagalan dalam proses program pengobatan, ya. Karena kegagalan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut, maka masalah yang tepat terkait dengan data-data yang ada itu adalah opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, kenapa opsi jawaban lainnya salah? Nah, sekarang saya mau bedakan sahabat Obscure sekalian antara manajemen kesehatan tidak efektif dan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau konteksnya adalah pada faktor internal, di mana sebelumnya ada anggota keluarga atau anggota komunitas yang sebenarnya sudah tahu tentang penyebab terjadinya penyakit, namun tetap saja dilakukan hal yang menyebabkan penyakit tersebut. Contoh misalnya, dia udah tahu bahwasanya merokok bisa menyebabkan terjadinya kanker paru, namun tetap saja dilakukan karena menurutnya merokok bisa menambah inspirasi dan lain sebagainya. Dan ternyata beberapa waktu yang akan datang dia akhirnya mengidap penyakit paru akibat ulahnya tersebut. Meskipun udah tahu tapi tetap melakukan, itu masuk di lingkup pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ya. Jadi tolong bedakan satu faktor eksternal dan satu faktor internal. Dan ada lagi yang ketiga, defisit kesehatan komunitas. Ini lingkupnya lebih luas, bukan hanya individu yang ada di komunitas tersebut, tapi sudah masuk ke beberapa orang atau bahkan kelompok yang ada di lingkup masyarakat tersebut, ya, yang mengalami masalah kesehatan. Ada lagi defisit pengetahuan. Di sini juga tidak ada data berkaitan dengan kurangnya pengetahuan pasien, tidak ada dijelaskan di sini, maka opsi defisit pengetahuan juga tidak tepat. Ada lagi kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ini juga tidak tepat karena ini merupakan suatu diagnosis wellness, diagnosis kesiapan, diagnosis untuk promotif kesehatan, di mana konteksnya biasanya pasien atau anggota atau individu itu biasanya sudah berada di tahap sehat. Sedangkan pada kasus ini masalahnya anggota atau individunya masih dalam kategori sakit, sehingga diagnosis ini tidak tepat untuk diangkatkan.
Jadi bisa kita tarik kesimpulan nih sahabat Upscape sekalian. Dari soal yang kelima ini jawaban yang tepat itu adalah opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, soal ke-6, kembali terkait dengan diagnosis keperawatan komunitas. Seorang pasien datang berkunjung ke puskesmas dengan keluhan batuk, suara serak, dan sering pusing. Pasien mengetahui penyebab penyakitnya karena sering meminum alkohol selama 2 tahun. Namun pasien tetap mengkonsumsi alkohol dengan alasan akan menambah semangat kerja. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A, manajemen kesehatan tidak efektif, B, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, C, defisit kesehatan komunitas, D, defisit pengetahuan, atau E, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Nah, sahabat Upscape sekalian, seperti yang Yomil jabarkan sebelum ini di soal yang kelima tadi, bahwasanya ketika terjadinya sebuah masalah kesehatan di mana pasien atau individu yang mengalami masalah itu sebenarnya udah tahu penyebab terjadinya masalah, namun tetap dijalankan penyebab tersebut diakibatkan oleh banyak faktor atau rasional tertentu sehingga nantinya menimbulkan sebuah masalah kesehatan tersebut, ya, itu masuk di lingkup diagnosis keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Dan sekarang, kenapa opsi jawaban lainnya salah? Sama dengan soal yang kelima tadi, ya. Kalau manajemen kesehatan itu diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal, kalau defisit kesehatan komunitas itu lingkupnya bukan hanya salah seorang anggota masyarakat saja, tapi udah lebih jamak, ya, udah masuk ke lingkup beberapa orang atau bahkan suatu grup malahan di lingkup masyarakat tersebut. Terus kalau defisit pengetahuan nggak tepat karena nggak ada data terkait kurangnya pengetahuan individu tersebut di sini. Atau opsi E, masalah ini sudah dalam lingkup aktual terjadinya masalah kesehatan dan bukan lagi di taraf atau kondisi individu itu di level kesehatan yang sehat, dalam kategori sehat, ya, tapi udah dalam kategori yang sakit nih, yang di soal yang ke-6 ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-6 ini itu adalah opsi B, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Masuk pada soal yang ke-7 tentang prinsip etik keperawatan. Di suatu kantor desa sedang dilakukan penyuluhan kesehatan mengenai TB HIV. Pada saat memberikan penyuluhan, perawat memberikan sebuah contoh kasus pasien yang terkena TB HIV dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Apakah A, autonomi, B, beneficence, C, justice, D, veracity, atau E, confidentiality? Nah, sahabat Upscape sekalian, pada konteks kali ini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Dan kata kunci untuk menjawab soal ini adalah sahabat Upscape sekalian harus menemukan tindakan yang dikategorikan negatif yang dilakukan oleh perawat yang terdapat pada kasus. Nah, pada kasus ini sahabat Upscape sekalian, kita menemukan sebuah data di mana perawat memberikan contoh kasus pasien yang terkena TB HIV dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal pasien tersebut. Nah, dalam konteks idealnya di prinsip etik keperawatan itu dikenal yang namanya confidentiality atau asas kerahasiaan, di mana informasi terkait dengan pasien yang meliputi nama lengkap terus dan penyakit yang dialaminya itu harus dijaga kerahasiaannya dari pihak eksternal di luar keluarga pasien. Dan dalam lingkup ini, di lingkup soal yang ke-7 ini, itu perawat menyampaikan informasi rahasia tersebut kepada masyarakat yang sedang disuluhnya, ya, yang sedang disuluhnya. Otomatis pada konteks itu perawat melanggar prinsip etik confidentiality. Nah, sekarang Yomil akan jabarkan opsi jawaban lainnya yang salah nih. Pertama adalah opsi autonomi. Kalau autonomi seperti yang sama-sama kita ketahui sahabat Upscape sekalian, intinya adalah menghargai hak-hak pasien dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi semua asuhan yang dilakukan oleh perawat itu harus diinformasikan secara jelas kepada pasien dan keluarga, dan kemudian penentuan keputusan itu di tangan pasien dan keluarga. Terus ada lagi beneficence, berbuat baik, ada lagi justice, tidak membeda-bedakan pasien atau berlaku adil, dan veracity, berkata jujur, menyampaikan hal-hal terkait dengan hal-hal asuhan kepada pasien secara benar atau secara jujur. Nah, demikian sahabat Upscape sekalian, kita simpulkan bahwasanya jawaban soal yang ke-7 ini adalah opsi E, confidentiality. Soal yang ke-8 terkait dengan jenis tindakan komunitas.
Sekelompok mahasiswa keperawatan akan melakukan screening lansia untuk penemuan kasus diabetes mellitus, asam urat, dan kolesterol. Mahasiswa meminta kepada pihak swasta untuk pengadaan alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa? Apakah A. Pemberdayaan, B. Kemitraan, C. Promosi kesehatan, D. Bina suasana, atau E. Advokasi? Nah, sahabat upscare sekalian, pada konteks kali ini itu yang terkait dengan jenis tindakan komunitas ini adalah lebih ke arah penguasaan materi atau penguasaan konten-konten seputar spesialisasi keperawatan komunitas. Nah, pada kasus sahabat upscare sekalian, kita menemukan sebuah data kunci di mana mahasiswa meminta kepada pihak swasta untuk pengadaan alat pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol karena itu berguna dalam proses screening lansia yang akan dilakukannya untuk penemuan kasus DM, asam urat, dan kolesterol. Nah, sahabat upscare sekalian, upaya dari mahasiswa yang dilakukan kepada pihak swasta untuk berkolaborasi dalam proses penemuan kasus ini itu masuk dalam kategori tindakan kemitraan. Ya, jadi kemitraan itu sahabat upscare sekalian merupakan suatu hubungan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, itu berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan pastinya untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan perannya masing-masing. Jadi adanya kolaborasi antara dua belah pihak yang memiliki satu misi tujuan yang sama yang nantinya itu berdasarkan atas asas kesepakatan dan lain-lain. Itu dia kemitraan. Nah, Yamil akan jelaskan beberapa opsi jawaban berikutnya. Terkait pertama adalah opsi pemberdayaan. Sahabat upscare sekalian, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam konteks baik itu pemberian informasi, dorongan, serta pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi sebuah masalah kesehatan, baik itu dialami oleh individu, kelompok yang ada di lingkup masyarakat tersebut, dan nantinya membantu klien kita dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. Jadi pemberdayaan itu outputnya adalah mampu melaksanakan apa yang diharapkan. Selanjutnya itu adalah opsi promosi kesehatan. Ini sama-sama kita ketahui merupakan suatu bentuk upaya kesehatan yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang dari awalnya sehat untuk menjadi bisa mempertahankan level kesehatannya. Terus kemudian ada lagi bina suasana. Bina suasana itu juga tidak tepat karena konteks bina suasana ini adalah suatu kegiatan kerjasama antara perawat dan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat yang nantinya tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang peduli dengan kesehatan dan senantiasa saling menjaga, menolong sesama masyarakat. Ya, ini untuk peduli terhadap lingkungan. Itu intinya untuk bina suasana. Ada lagi opsi advokasi, itu juga tidak tepat karena advokasi merupakan suatu cara membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisasi untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik menjadi lebih baik lagi. Itu dia sahabat upscare sekalian. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini adalah opsi B, kemitraan. Lanjut pada soal berikutnya, soal yang ke-9 berkaitan dengan bentuk tindakan keperawatan. Seorang perawat komunitas mendatangi sekolah-sekolah dasar dan memberikan obat cacing secara gratis kepada anak sekolah dasar dan balita pada kegiatan posyandu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun. Apakah bentuk tindakan yang dilakukan oleh perawat? Apakah A. penyuluhan kesehatan, B. preventif primer, C. preventif sekunder, D. preventif tersier, atau E. kuratif? Nah, sahabat upscare sekalian, perlu sahabat upscare ketahui bahwasanya bentuk tindakan keperawatan di lingkup komunitas itu
terutama pencegahan, itu terdiri atas 3. Ada pencegahan primer atau preventif primer, ada pencegahan sekunder atau preventif sekunder, atau pencegahan tersier atau preventif tersier. Nah, sahabat upscaler sekalian, perbedaan dari masing-masing level pencegahan ini itu terletak dari masing-masing karakteristiknya. Kalau preventif primer itu sebuah upaya pencegahan sebelum terjadinya sakit pada masyarakat, ya, pada anggota masyarakat. Terus kalau preventif sekunder itu tindakan yang dilakukan atau upaya kesehatan yang dilakukan berupa pemeriksaan dini saat dicurigai adanya masalah kesehatan di lingkungan masyarakat tersebut. Dan preventif tersier itu merupakan sebuah upaya kesehatan yang dilakukan dalam bentuk tindakan rehabilitatif agar kondisi masyarakat yang mengalami sakit itu bisa kembali pulih lagi. Ya, itu perbedaan masing-masingnya. Nah, sekarang kondisinya adalah kalau kita tengok di soal yang ke-9 ini, kita menemukan data bahwasanya seorang perawat komunitas itu mendatangi sekolah-sekolah dan memberikan obat cacing secara gratis pada anak sekolah dasar dan balita pada kegiatan posyandu yang biasanya diberikan 2 kali dalam 1 tahun program tersebut. Nah, sahabat upscaler sekalian, lingkup di soal ini kita belum menemukan adanya sebuah data yang menyatakan bahwasanya adanya masalah kesehatan di soal yang ke-9 ini. Nah, program yang diberikan itu adalah sebuah upaya yang dilakukan agar anggota masyarakat tidak mengalami sakit di kemudian harinya. Jadi konteksnya sekarang tidak terjadi masalah kesehatan, namun yang dilakukan adalah upaya untuk menghindari agar tidak terjadinya sakit di kemudian hari. Dan dalam lingkup pencegahan kesehatan itu masuk di lingkup preventif primer, ya, itu masuk ke dalam lingkup preventif primer. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-9 ini adalah opsi B, preventif primer. Oke, sahabat upscaler sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ke-10 terkait dengan bentuk tindakan keperawatan. Pada suatu desa, masyarakat memiliki kebiasaan bahwa setelah melahirkan harus makan sedikit untuk mendapatkan tubuh kembali ke ukuran semula dengan cepat. Perawat kemudian memotivasi masyarakat untuk mengganti pola gaya hidup ibu pasca melahirkan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat? Apakah A. akomodasi, B. maintenance, C. negosiasi budaya, D. restrukturisasi budaya, atau E. pemeliharaan budaya? Nah, sahabat upscaler sekalian, pada konteks ini kita mendapatkan data bahwasanya ada sebuah pola kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat yang mana itu tidak bagus untuk kesehatan, sahabat upscaler sekalian, ya. Dimana di sini kita menemukan data bahwasanya masyarakat memiliki kebiasaan bahwa setelah melahirkan harus makan sedikit untuk mendapatkan tubuh kembali ke ukuran semula dengan cepat. Padahal ini tidak benar, ya, sahabat upscaler sekalian, sehingganya perlu dilakukan sebuah tindakan keperawatan yang biasanya kita sebut dengan restrukturisasi budaya. Jadi restrukturisasi budaya ini, sahabat upscaler sekalian, merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, dalam lingkup hal ini adalah perawat, yang mana itu dilakukan bila budaya yang dianut oleh masyarakat sekitar itu memiliki kecenderungan untuk merugikan kesehatan anggota masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita coba tengok opsi jawaban lainnya, seperti misalnya opsi akomodasi dan opsi negosiasi budaya. Ini tidak tepat karena dua kegiatan ini atau kegiatan ini bisa dikategorikan sama, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan. Ya, untuk beradaptasi dengan budaya, ada yang budaya lain yang lebih menguntungkan, dan dalam konteks kasus ini tidak ditemukan data tersebut. Terus ada lagi opsi maintenance atau pemeliharaan budaya, itu juga tidak tepat karena kegiatan ini dilakukan apabila budaya yang dianut oleh masyarakat tidak bertentangan dengan kesehatan. Ya, sedangkan pada konteks kasus ini mengalami kecenderungan merugikan kesehatan anggota masyarakat. Sehingganya yang perlu dilakukan, tindakan yang tepat dilakukan berdasarkan kasus itu adalah restrukturisasi budaya. Demikian sahabat upscaler sekalian. Baik, terima kasih banyak sahabat upscaler sekalian telah menonton 10 pembahasan soal terkait dengan spesialisasi keperawatan komunitas. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe video pembahasan soal kita kali ini. Tetap dukung YouTube channel Apscape Indonesia untuk terus memberikan konten-konten edukatif kepada sahabat Apscape sekalian untuk persiapan uji kompetensinya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.